Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan, NIM 2019 1511060 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang video dari tugas mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Tugasnya adalah yang pertama, mengenai potensi dirinya dalam pendidikan. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Maka dari itu, perlu adanya suatu ilmu sebagai dasar fondasi kuat dalam menggali dan mengembangkan potensi diri. Tidak cukup dengan ilmu saja, manusia juga perlu adanya pendidikan agar seimbang antara keilmuannya dan pendidikan, atau dalam artian ini adalah sikap. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, tidak begitu susah bagi kita untuk mengembangkan potensi diri, bisa melalui internet ataupun melalui berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah formal, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Potensi terbagi dua. Yang pertama positif dan kedua negatif. Potensi diri positif perlu dikenali agar Anda bisa mengendalikannya untuk melakukan perubahan dalam hidup. Sedangkan potensi negatif juga harus Anda ketahui agar tahu cara menghapusnya, karena potensi negatif dapat menghambat langkah Anda untuk maju. Contoh potensi diri negatif adalah mudah terpengaruh dengan orang lain, emosional, kurang percaya diri, dan kurang bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Yang slide kedua, tentang tujuan hidup dalam pendidikan. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup yang orang lain rencanakan. Hiduplah dengan tujuan yang terarah. Meskipun orang-orang memiliki tujuan hidup, belum tentu akan merasakan kebahagiaan. Bahkan kebanyakan merasa tertekan. Namun, setidaknya tujuan hidup akan membuat hidup kita semakin terbakar dengan semangat. Kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia. Namun tujuan hidup adalah sesuatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Pengertian tadi menunjukkan bahwa tujuan hidup dan tujuan pendidikan tidak boleh terpisah. Artinya harus sesuai, karena keduanya merupakan atau kesatuan yang mengarahkan manusia kepada derajat yang lebih tinggi, yakni untuk mencapai kebutuhan dan kesejahteraannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam beberapa tujuan yang akan datang. Slide ketiga, sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial seseorang yang produktif dalam kesehatan. Manusia selalu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dari unsur badan, jiwa, dan sosial, dan tidak dititikberatkan pada penyakit, tetapi pada kualitas hidup yang terdiri dan kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi. Dari pembicaraan sebelumnya dapat diketahui bahwa merupakan bagian dari kesehatan jiwa, yang mana kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan yang unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan dan merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, dan sosial individu secara optimal.
Dan orang yang sibuk jelas mempunyai perbedaan dengan orang produktif. Bisa dikatakan orang yang sibuk belum tentu produktif. Akan tetapi orang yang produktif tentunya mempunyai kesibukan. Dari uraian tersebut, menjadi produktif adalah yang terbaik untuk dapat menjadi lebih baik dan sehat. Slide selanjutnya, yang terakhir, contoh merubah perilaku kesehatan fisik. Yang pertama, contoh merubah perilaku kesehatan fisik seseorang dalam pendidikan dengan cara yang satu, tidak merokok, kedua, tidak meminum minuman yang beralkohol atau memabukkan, ketiga, selalu mandi. Kebiasaan buruk jarang mandi bisa juga membuat kesehatan fisik terganggu. Yang keempat, selalu berolahraga agar fisik tetap terjaga. Selanjutnya, yang kedua, contoh merubah perilaku kesehatan mental. Contoh merubah perilaku kesehatan mental seseorang dalam pendidikan dengan cara yang satu, tidak stres dan depresi. Yang kedua, belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjalin di dalam hidup ada hikmahnya. Yang keempat, meminta saran dari orang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang dialami. Yang kelima, belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi. Selanjutnya yang terakhir, contoh merubah perilaku kesehatan sosial. Contoh merubah perilaku kesehatan sosial seseorang dalam pendidikan dengan cara, yang pertama, berdamailah dengan tetangga dan yang pernah ada masalah agar hidup tentram. Yang kedua, bergotong royong agar terjalinnya kekompakan bersama dan lingkungan bisa menjadi bersih. Yang ketiga, berperilaku baik agar orang di sekeliling kita merasa dihormati dan tidak memusuhi kita. Dan yang keempat, saling memberi makanan dan bantuan jika salah satu dari kita membutuhkan. Itulah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.